Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga ibu-ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah harian kita sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu. Ini saya pengen menyapa semuanya ibu-ibu. Tidak. Baiklah ibu-ibu, kita lanjut aja ya ibu-ibu ya pelajaran kita, yaitu kemarin sampai ini ya, ini ya ibu ya, percakapan ya ibu-ibu ya. Ya di sini udah dibahas, cuman mau dibahas lagi saja karena huruf sa-nya gitu saja. Di murojaah lagi saja. Kemarin ini diartikan ya Bu ya. Baik. Boleh ini ya ibu-ibu, Umi Kenta, boleh saya minta kertas putihnya enggak? Maksudnya karena ada perlu dicatat di putihnya. Sebentar saja, baik. Ini bagaimana saja? Baik, terima kasih Umi Kenta. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar di dalam di dalam percakapan banyak kita menemukan kata-kata sa. Sa, kemudian sa itu diikuti dengan fiil. Maka dari sini saya ingin menjelaskan. Ini pensilnya mana ya? Saya nggak menemukan pensilnya di layar saya mana ya? Kenapa saja? Pensilnya saya mau nulis cuman tidak menemukannya di layar. Ini pensilnya di sini nih. Cuman di layar saya. Sayanya yang sebentar mungkin saya lihat. Aduh, mohon maaf, saya tidak menemukan pensilnya di layar saya. Apa layar saya yang bermasalah kali ya? Baik, untuk sementara baiklah ibu-ibu, ini perlu kita ketahui, kemarin sudah kita belajar tentang fi'il. Mana fi'il itu terbagi tiga, yaitu fi'il madhi, yaitu fi'il yang sudah berlangsung. Yang kedua adalah fi'il mudhari', dan yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang sedang berlangsung atau yang akan datang, sedangkan fi'il amr adalah kata perintah. Maka di sini kita menemukan ada kata-kata sa dan ada kata-kata saufa nanti di sebuah percakapan. Maka kata sa dan kata saufa ini adalah dua kata yang maknanya sama dan fungsinya sama. Kalau di dalam bahasa Inggris
Kata-kata yang menunjukkan kata sa itu adalah menggunakan kata will, itu I will, saya akan gitu kan. Sedangkan di dalam bahasa Arab, maka kata-kata yang digunakan adalah kata-kata sa. Maka dari sini kita simpulkan bahwasannya kata sa dan kata saufa ini hanya masuk di dalam fi'il mudhari' saja, tidak masuk kepada fi'il amar maupun fi'il madi. Madi. Nah, jadi catatannya adalah sa dan saufa hanya masuk kepada fi'il mudhari', tidak kepada fi'il selain itu. Kemudian perbedaan antara sa dan saufa adalah sa digunakan yaitu kita ingin mengatakan akan, pokoknya saya akan tidur gitu kan. Maka sa ini digunakan dalam jangka waktu yang masih terjangkau, istilahnya masih dekat gitu kan. Sedangkan kata saufa itu digunakan dalam waktu yang masih lama, bisa jadi 10 tahun, 15 tahun, dan bisa jadi digunakan yaitu yang akan datangnya yang mungkin kita belum apa namanya belum merencanakannya atau bisa jadi itu bakalan nggak bisa kita melakukannya gitu kan, maka digunakan kata saufa. Itu perbedaannya. Perbedaannya keduanya, jadi kalau umpamanya sesuatu pekerjaannya adalah yakin kita akan melaksanakannya, maka digunakan sa. Tapi kalau kita nggak yakin, istilahnya belum masih ragu-ragu, kemudian masih lama gitu, maka kita menggunakan kata saufa. Umpamanya kayak gini, saya akan pergi ke pasar. Bisa jadi kita pergi ke pasarnya 4 hari lagi gitu kan, 4 hari lagi atau seminggu lagi gitu. Karena kita yakin kita akan pergi ke pasar, kemudian waktunya seminggu itu masih dekat, maka di sini kita menggunakan kata sa, bukan saufa. Maka banyak kita lihat Allah menggunakan kata saufa untuk kata-kata yang bersifat di hari akhirat atau hari kiamat. Saufa, saufa gitu. Ini menunjukkan bahwasanya waktu itu waktunya adalah masih lama lagi gitu. Belum dalam waktu yang dekat ini. Gitu. Maka dalam percakapan ini kita melihat bahwasanya ini dikatakan adalah kata sa. Sa'aknus, kemudian sa'akasilu, saya akan mencuci, sa'aknus, saya akan menyapu. Maka di sini dia menggunakan kata sa karena waktunya jaraknya sebentar gitu, saya mendekat gitu, maka digunakan kata sa gitu. Nah, tapi jika umpamanya kita gunakan saufa aknus, umpamanya kita ragu nih belum paham makna sa dengan saufa, kita gunain aja kata saufa, umpamanya saufa aknus, salah tidak benar gitu kan, cuman orang akan mendengarnya atau orang Arab akan memahaminya, oh bisa jadi oh ini bakalan nggak jelas kapan dia akan apa namanya nyapunya, bisa jadi ntar dia dah tua baru nyapu seperti itu. Tapi kalau dia gunakan kata saaknus, oh berarti ntar lagi dia nyapu gitu kan, dalam waktu dia nyapu, seperti itu. Dari penjelasan ini, kira-kira ibu-ibu ada bingung? Jikalau tidak, kita lanjut ke materi. Ustazah, tadi yang itu yang sa sama saufa digunakan untuk fi'il mudhari ya? Iya, khusus untuk fi'il mudhari saja, Ibu. Tidak bisa digunakan fi'il madi karena maknanya itu adalah artinya akan, gitu kan. Kalau fi'il mudhari digunakan kata akan, maka tidak pas di dalam bahasa Arab. Walaupun di dalam bahasa Inggris ada kata-kata seperti itu, tapi di dalam bahasa Arab tidak bisa digunakan.
tidak bisa digunakan untuk fiil madi mungkin ya. Iya, Misalnya tidak bisa digunakan fi'il madri, ya, ya, hanya digunakan untuk fi'il mudhari saja. sorry. Ya, tadi salah ucap nih Ustazah. Ya, maksudnya gini, bukan kalau umpamanya di bahasa Inggris kan ada ya fi'il aslinya simple past tense, tapi dalam bentuk apa akan datang gitu. Tapi dia sudah apa namanya sudah berlalu gitu kan. Kan ada di dalam bahasa Inggris gitu. Nah, bisa digunakan. Maka will-nya berubah menjadi bentuk kedua. Kalau di dalam bahasa Arab tidak ada seperti itu gitu kan. Hanya konteksnya yaitu fi'il mudhari saja gitu. Iya, iya. Pakainya saufa kalau masih jauh ya Ustazah. Ya, kalau masih jauh pakai saufa. Atau umpamanya kita masih ragu-ragu gitu. Maka Belum kita yakin. menggunakan saufa. Makasih Ustazah. Jazakillah khairan. Kemudian haza yaumul utlah. Haza yaumul amal. Nah, yang ini apa namanya? Di dalam kalimat ini kita menemukan dua kosakata yang sama, gitu kan? Dua kosakata yang artinya satu. Contohnya yaitu yaumul utlah, yaumul amal. Kemudian ghurfatul julus, ghurfatun naum. Ghurfah kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kamar. Naum artinya tidur. Berarti kamar, kemudian ditambah tidur. Keduanya adalah sama-sama kata benda. Tapi ketika digabungkan, maka maknanya satu. Nah, ini ada kaedahnya bahasa Arabnya idofah. Maka di sini saya coba menjelaskan makna idofah ya. Yaitu ini idofah. Yang di layar halaman berapa sih Ustazah itu? Halaman berapa ya, Bu? Sebentar. 80. 84. 84. Oh iya. Makasih. 84. Maka nih kita ambil kita garis dulu ya, Bu ya. Kosakatanya. Ini kayak yaumul utlah. Kamu yaumul amal. Kemudian ghurfatul julus, ghurfatun naum. Kemudian cuman itu doang. Nah, maka dua kalimat, ini kata benda dua-duanya, apabila digabungkan, maka maknanya satu. Ini di dalam bahasa Arab disebut dengan idofah. Ini huruf do ya, Bu ya. Ini disebut dengan idofah. Apa yang dimaksud dengan idofah? Idofah adalah dua kata benda, tapi maknanya satu. Contohnya di dalam bahasa Indonesia, untuk memudahkan kita memahaminya, rumah sakit. Maka kalau kita satu-satukan, satu ada kata rumah, yang kedua ada kata sakit. Rumah kalau dipisah, maknanya adalah tempat kita tinggal. Kalau sakit dipisah nih satu-satu. Sakit artinya adalah orang yang sakit gitu. Saya kurang sakit gitu kan. Tetapi jikalau digabungkan rumah dan sakit, maka menjadi rumah sakit. Artinya akan berbeda ketika dia berdua dengan artinya dia dipisah satu-satu. Berarti rumah sakit adalah tempat di mana orang-orang di sana itu kebanyakan adalah orang-orang yang sakit atau untuk berobat. Maka maknanya menjadi rumah sakit. Nah, di idofah ini begitu juga. Katanya adalah yaum sama amal. Yaum artinya hari. Amal artinya pekerjaan. Jadi dengan pekerjaan itu maknanya akan berbeda. Satu-satu kalau kita pisahkan. Tetapi ketika kita gabung yaumul amal berarti adalah hari. Itu adalah hari produktif. Hari kerja gitu. Jadi maknanya berbeda.
Dia dua kata benda tapi maknanya cuma satu gitu kan ketika kita digabungkan. Maka ini disebut idofah. Maka di dalam bahasa Arab, idofah itu terdiri dari namanya mudhof. Pertama namanya mudhof. Mudhof, aduh. Nah, pertama idofah yaitu idofah rumusnya adalah dia terdiri dari yang pertama namanya mudhof, mudhof ya. Mudhofun. Yang kedua disebut dengan mudhofun ilaih. Mudhofun, ini mudhofun ilaihi. Ini ilaihi ya. Jadi idofah itu adalah dua kata benda yang terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Maka di sini kita ambil contohnya adalah kata ghurfatu dulu. Ghurfah, ini ghurfatul julus. Sama tamu. Iya, ruang tamu. Di sini ada dua kata yaitu pertama ghurfah, yang kedua adalah julus. Ghurfah artinya kamar, julus artinya duduk. Berarti kamar duduk berarti ruang tamu. Ya, yang disebut dengan mudhof adalah nih kata yang pertama ini yaitu ghurfah. Maka ghurfah itu disebut dengan mudhof. Julus disebut dengan mudhofun ilaih. Mudhof itu artinya adalah tempat bersandar. Mudhofun ilaih adalah dia bersandar kepadanya ilaihi. Berarti ini di tempat dia bersandar. Al-julus ini berarti bersandar ke ghurfah ini. Kalau Betul. tidak ghurfah, maka julus ini tidak bisa bersandar ke ghurfah, maka dia tidak dikatakan idofah. Maka disebut dengan mudhofun ilaih. Ada kata ilaihinya. Ilaihinya ini kembali ke mudhof ini. Nah, ini yang disebut dengan idofah. Ibu-ibu sampai di sini kira-kira ibu paham sebelum saya melanjutkan? Ada pertanyaan? Baik, jikalau belum tidak ada pertanyaan, maka adalah ghurfatul julus. Kemudian kaedah dari idofah ini adalah pertama dia terdiri dari mudhof, kemudian mudhofun ilaih. Yang kedua, kata ghurfahnya itu tidak boleh memakai alif lam. Berarti nih kata yang pertamanya disebut dengan mudhof. Berarti mudhof ini dilarang menggunakan alif lam. Maka kita lihat nih di ghurfatul julus, yaumul amal, kemudian ghurfatun naum, yang kata pertamanya itu tidak ada yang memakai alif lam. Dilarang memakai alif lam. Pertama saya bikin dilarang memakai alif lam. Berarti tidak boleh memakai alif lam. Oke. Di mudhofun ilaih itu disuruh memakai alif lam. Maka kita lihat nih kata alif lamnya di sini. Maka ada kata alif lamnya. Maka mudhofun ilaih itu di sini. Nah, ini saya ini bikin berarti dia memakai alif lam. Oke, itu kaedahnya. Terus yang kedua, kaedahnya adalah ghurfatul julus di mudhofun ilaih ini barisnya itu tidak ditentukan. Silahkan tergantung posisinya nanti ya, di mana posisinya. Kalau dia dimasuki huruf jar, maka dia harus kasroh. Kalau dia bertempat di awal, maka dia harus dhammah nanti, yaitu maka untuk kata mudhofun ilaihnya ini
maka baris awalnya tidak ditentukan. Bisa jadi dia ta, ti, dan tu, tergantung posisinya di mana nanti. Namun untuk mudhofun ilaih, baris terakhirnya adalah harus kasroh jikalau dia mufrad. Mufrad adalah maknanya satu. Maka dia harus kasrah gitu kan. Jikalau dia jamak, maka lihat dulu jamaknya. Jikalau dia jamak muzakkar salim, maka baris di awal di akhirnya adalah ya dan nun. Jikalau dia jamak muannas salim, maka baris di akhirnya adalah kasrah. Berarti jamak muannas salim dengan mufrad, posisi mudhofun ilaihnya berbaris kasrah. Untuk jamak muannas, maka posisi mudhofun ilaihnya harus ya dan nun. Baca. Oke. Contohnya, al-muslimuna. Maka ketika dia menjadi posisi mudhofun ilaih, berubah menjadi al-muslimina. Seperti itu. Kira-kira dari sini ibu-ibu bisa paham ibu-ibu atau ada yang ingin ditanyakan? Masih bingung saja. Masih Baik, belum dong. baik. Saya Ya, ulang. ini Mm-mm. contohnya Ustazah ya. Iya, ini kaidah dulu saya jelaskan ya, Bu ya. Baik, saya kasih contohnya. Oke, saya hapus. Pertama, nih dari konteks kalimat ini, maka kita ambil dua kosakata yang maknanya satu. Pertama, ada kata yaumul utlah. Yaumul utlah artinya adalah liburan ya, Bu ya. Yaumul amal, hari bekerja. Ghurfatul julus berarti ruang tamu. Ghurfatun naum berarti ruang Tidur. tidur. Nah, ruang tidur. Maka ini kan dua kata, dua kosakata maknanya satu ya. Atau umpamanya di dalam Al-Quran kita menemukan kata-kata yaumul qiyamah, hari kiamat, itu hari kiamat. Kemudian apa lagi di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran kita menemukan uh, zalikal kitab itu juga termasuk dengan kosakata maknanya satu. Ini yang dinamakan idofah ya Ustazah. Nah, itu yang disebut dengan idofah. Kalau kita pengen ini ya, Bu ya, di dalam Al-Quran. Ya, terus kemudian zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma yakun ulaika ala hudam min rabbihim. Banyak sebenarnya kalau di dalam Al-Quran kita lihat. Maka di sini kita jelaskan, ini kita ambil contohnya di Yaumul Utlah. Maka Yaumul Utlah kita ambil Yaumul Utlah. Utlah. Oke. Nih. Mudofnya yang mana? Kira-kira Bu. Tadi muidofah kan terdiri dari mudof sama mudofun. Mudof ada Yaum. yang Yaumu. mudof. Yang kedua. Berarti yang mudof yang mana Ibu? Yaumu. Yaumu. Berarti dia tempat bersandarnya ya. Ibaratnya kayak gini. Kalau kita bikin rumah, kalau nggak ada tiang, berarti nggak bisa kita menyusun bata-batanya. Maka tiang itu disebut dengan mudofnya, gitu kan. Kemudian bata-bata yang tersusun untuk dia bisa lurus ke atas, itu kan dengan adanya tiang. Maka bata-batanya disebut dengan mudofun ilaih, yaitu yang kedua, gitu kan. Jadi ini tanpa ada kata yaum, maka utlah ini tidak bisa berdiri. Karena hari libur. Kalau umpamanya dipisah, utlah berarti libur aja. Libur apanya gitu kan. Libur banyak maknanya. Libur sekolah kah, apakah gitu kan. Tapi ketika ditambah dengan kata yaum di pertamanya,
Oh, berarti harinya maksudnya, berarti hari liburnya yang dimaksud gitu kan. Maka utlah ini dia bersandar dengan adanya yaum. Adanya yaum maka dia tidak bisa bersandar. Jadi tiangnya di sini adalah yaum yang disebut dengan mudhof gitu kan. Maka utlahnya menjadi mudhofun ilaih. Dia bersandar kepada si tiang tadi. Maka mudhofnya adalah yaum. Kalau mudhofun ilaihnya Utlah. Al ya utlah. Al-utlah standar. Ya. Al-utlah standar. Ya. Nih kita ambil satu dulu. Mudhof. Mudhof berarti ini yang pertama ya Bu ya. Mudhof berarti yang pertama. Kaedah mudhof pertama. Dia tidak boleh memakai alif lam. Ini saya bikin tanda tidak boleh, dilarang ya. Tidak boleh memakai alif lam. Maka kita lihat di sini. Yaum, apakah dia memakai alif lam? tidak, Ustazah. Tidak, karena dia mudhof ini dilarang memakai Oh, alif. Kemudian baca baris terakhir dari yaum ini tidak ditetapkan. Terserah mau baca fathah, tergantung posisinya di mana nanti. Jadi kalau sekarang kita membaca yaumu boleh, yauma juga boleh, yaumi juga boleh. Nah, dia tidak terikat dengan aturan. Dia hanya di mana posisinya. Jikalau dia di awal berarti posisinya nanti dia domah. Kalau dia setelah itu sebelum dari kata yaum itu ada kata huruf jar, berarti posisi yaum ini barisnya nanti bisa jadi menjadi kasrah. Jadi ini tidak ditetapkan. Dia bisa berubah-ubah baris dari mudhofnya. Kemudian mudhaf ini boleh mufrad, boleh mufrad berarti satu ya, makna saya satu. Boleh kita menggunakan maknanya dua dan boleh jamak. Jadi dia tidak terikat harus mufrad, tidak harus jamak, tidak. Enggak. Jadi boleh apa saja. Yang jelas adalah kaedahnya dia tidak boleh memakai alif lam. Yang kedua tadi apa ya Ustazah? Satu nggak boleh pakai alif lam. Yang kedua apa? Terus yang ketiga boleh apa saja. Iya, ini yang di mudhaf ya, Bu ya. Ini saya bikin Ya, catatannya. Tuh, berarti yang mudhaf ini tidak boleh memakai alif alif lam. lam. Ya. Jadi umpamanya kita jikalau kita menemukan dua kosakata kata benda, rupanya kedua-duanya memakai alif lam. Ayam memakai alif lam, kemudian al-utlah memakai alif lam. Bisa dipastikan bahwa ini bukan termasuk idofah. Karena yang pertama bukan mudhaf. Ya, karena mudhaf tidak memakai alif lam. Nah, itu perbedaannya. Jadi tidak boleh salah satunya memakai alif lam. Jika menemukan berarti oh ini bukan mudhaf ya. Nah, bukan idofah. Terus yang kedua, Ustazah ya, Awan, yang mudhof itu juga nggak boleh bertanwin ya Ustazah? nah ya. Yang kedua, mudhafnya tidak boleh bertanwin. Karena kenapa dia tidak boleh bertanwin? Karena dia nih ada alif lam setelah itu kan jadi yaumul utlah. Jadi mudhafnya ke yang kedua adalah tidak boleh tanwin ya Bu ya. Nah. Terus yang kedua adalah mudhafun ilaih. Berarti mudhafun ilaih yang dia bersandar ya. Berarti mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini yang nomor 2. Kaedahnya adalah si mudhafun ilaih ini dibolehkan memakai alif lam. Berarti ini mudhafun ilaih ini memakai alif lam. Berarti kata yang kedua ini benda. Ini sama-sama kata benda ya Ibu ya. Ayam
Al-utlah. Berarti idofah ini adalah gabungan dua kata benda, sama-sama kata benda. Maka di mudhafun ilaih diharuskan memakai alif lam. Inilah yang membedakan dia, yaitu berarti yang pertama adalah, yang keduanya adalah memakai alif lam. Kemudian baris keduanya nih, jikalau dia mufrad, berarti kalau dia sendiri satu, maknanya satu, maka dia berbaris kasrah. Nih, kalau dia jamak mu'annas salim, berarti kalau dia jamak yang menunjukkan perempuan, perempuan nih Bu, mu'annas gitu kan, menunjukkan perempuan, maka dia juga berbaris kasrah. Contohnya al-muslimati. Itu al-muslimat berarti kan artinya para perempuan muslim ya. Maka ketika dia dibikin idhofah, maka al-muslimat itu menjadi bacanya adalah al-muslimati, sama dengan jika dia adalah jamak muzakkar, berarti muzakkarnya adalah laki-laki. Laki-laki yang lebih dari 3. Maka baris akhirnya adalah dengan menambahkan ya dan nun. Contohnya al-muslimuna. Al-muslimuna itu artinya adalah orang-orang muslim, laki-laki muslim yang lebih dari 3. Ketika dia berada di idhofah, berada di dalam posisi mudhofun ilaih, maka berubah menjadi al-muslimi. nih. Maka dia berubah al-muslimina, maka berubah menjadi al-muslimina. Berarti ini mudhofun ilaih, dia yang kedua adalah dia harus dalam keadaan kasroh atau dalam keadaan istilahnya dikasrohkan nih akhir terakhirnya ini. Oke, dalam keadaan kasroh. Berarti bacanya adalah yaumul utlati. Jadi tidak boleh dibaca yaumul utlatu, yaumul utlata. Tidak. Maka yang benar adalah yaumul utlati. Artinya hari libur. Ya. Kira-kira dari sini ada pertanyaan Ibu-Ibu? Ini Ustazah, jika dalam keadaan mudhoful ilaih lebih dari dipakai untuk muzakkar ya lebih dari 3 orang, itu kata akhirnya pakai kasroh ya Ustazah. Iya, nah kita kasih contoh ya Bu ya. Yang ini saya hapus nggak apa-apa ya Bu ya, layar ini saya hapus. Ya. Baik, contohnya yaitu yang lebih dari 3 ya. Contohnya bait. Bait artinya apa Ibu? Bait rumah. Nah, bait artinya rumah, yaitu rumah. Maka bait artinya rumah, maka barisnya apa? Baitu. Jadi boleh kita baca baitu. Nah, ini yang lebih dari 3. Kita menggunakan al-muslimin dulu. Nah, seharusnya al-muslimin itu kan tulisannya muslimuna ya Bu ya? Iya. Iya, muslimuna seharusnya kan? Al-muslimuna seharusnya. Karena kita memposisikannya dalam kata idhofah dengan bait itu tidak beralif lam. Berarti kalau tidak alif lam, ini 2 kata benda. Ini kata benda, ini kata benda, ini kata benda. 2 kata benda yang bertemu. Yang pertamanya nggak kita kasih alif lam. Ketika kita artikan, ini rumah orang-orang muslim. Bait muslimin, maksudnya rumah-rumah orang muslim gitu kan. Maka bisa kita pastikan, oh ini idhofah ini berarti. Karena yang pertamanya tidak memakai alif lam gitu kan. Maka
baris dari waw dan nun ini tidak bisa menjadi muslimun, berubah menjadi baik. Muslimin. Baik itu apa Ibu? Baitul muslimin. Nah, baik, oh ya, berubah menjadi bait, baitul Muslimin. ya, berubah menjadi baitul muslimin. Seperti itu. Berarti ini rumah orang muslim. Berarti rumah orang muslim mungkin bisa jadi itu tempat berkumpul orang-orang muslim. Seperti itu kira-kira. Insya Allah paham, Bu. Insya Allah Ustazah. Itu kita berubah, coba menjadi jamak mu'annas, berarti yang perempuannya. Berarti kalau perempuan muslimut apa Bu? Muslimat kan ya? Maka berubah menjadi baitu Muslim. mati ya. Para perempuan-perempuan aja di sini berarti muslimati. Berarti ini rumahnya orang-orang. Rumah-rumah orang perempuan. Ya. Dengan apa kolesterol gugur. Kata-kata bait ini dengan gurfah. Gurfah berarti ruangan ya. Kalau kita ganti dengan kata gurfah, gurfah umpamanya berarti ruang. Ini ruang. Berarti gurfatul muslimin. Berarti ada ruang orang-orang muslim. Berarti kalau muslimin dipakai berarti ini khusus untuk laki-laki ruangnya berarti. Kalau kita gunakan muslimati berarti ruangannya itu khusus untuk Salah sih. Wah, ini yang kayak gini. Itu perbedaan. Jadi kita harus memahami kata, saya mencerna kalimat yang keduanya. Kalau muslimina, oh berarti di situ semuanya adalah orang laki-laki. Pokoknya seandainya Ibu ngaji kok ya. pas Ibu pergi umroh rupanya di situ dibikin ghurfatul muslimin gitu kan. Oh, ini muslimin itu berarti laki-laki. Berarti ini ruangnya khusus untuk laki-laki. Berarti kita nggak perempuan nggak boleh masuk. Tapi dibikin di situ ghurfatul muslimat gitu umpamanya kan. Berarti ini di situ ruangnya memang khusus perempuan. Berarti laki-laki tidak boleh masuk. Atau Muslimat enggak muslimati bukan ya Ustazah. iya, atau gurfahnya diganti menjadi hammam. Hammam artinya WC. Nah, kita ganti menjadi hammam. Hammam kan artinya WC ya, Bu ya? Hamamun ya. Terus di situ tulisannya bait ini hamamul muslimin. Berarti hammamnya berarti WC ini khusus Untuk laki-laki. laki-laki. Kalau hamamul muslimat berarti khusus untuk Perempuan. Nah, kira-kira dari sini insya Allah paham ya Bu ya? Insya Allah Ustazah. Kalau yang Mudah-mudahan nggak lupa. Baitul muslimat jadi baitul muslimati ya. Iya. Ma-nya ditambah apa panjang ya ada. Iya, karena menunjukkan dia lebih dari 3. Tapi kalau umpamanya kita bikin ini umpamanya contohnya Bu, baitul muslimati saja gitu kan. Satu umpamanya apa namanya pakai tamar butuh aja ya Bu ya. Berarti Ya, ya. muslimnya berarti satu orang gitu. Berarti ini rumahnya si perempuan cuman untuk satu orang perempuannya berarti. Baitul muslimah. Iya. Baitul muslimati gitu aja. Oh, ini satu orang perempuannya. Oh, baitul muslimati. Iya, Terus berarti ini bukan untuk umum berarti rumahnya gitu. Berarti untuk satu orang. Kalau untuk orang banyak perempuan berarti baitul muslimah. Iya, muslimati, baitul muslimati. Oh, ma-nya tam panjang. Iya. Iya. Nah, maksud saya tadi sebelum jadi muslimati tadi pertamanya jadi baitul apa Ustazah? Kalau tadi kan al muslimuna yang tadi ya yang laki-laki itu. Jadi al muslimina. Nah, sekarang yang tadi kalau yang perempuan tadi dari pertama awalnya apa? Baitul. Nah,
Kalau perempuan berarti kalau umpamanya kita pisah nih satu-satu nih Bu. Baitun Ya. satu, muslimah satu. Maka muslimah ini bacanya jadi muslimatu. Oh, pakai U ya. Ya, pakai tu gitu Pakai kan. domah. Domah dia. Karena kita Ya. gabung dua kosakata ini, dia menjadi idofah. Tadi kaidah Ya. idofah, yang keduanya kan harus baris kasrah. Ya. Berarti harus pakai al ya Ustazah. Iya, yang keduanya harus memakai alif lamnya dia. Ya. Hmm. Dari sini ada pertanyaan Ibu-ibu? Nanti kalau lupa tanya lagi. Boleh. Paling bingungnya Ibu-ibu ketika disuruh membuat contoh idofah. Itu paling bingungnya kali ya, Bu ya. Itu pokoknya kalau yang apa awalnya nggak pakai al, yang kedua pakai al itu jadi idofah ya Ustazah. Iya. Contohnya ya Bu-ibu ya, kalau idofah yang lebih dalam kehidupan sehari-hari, selain ghurfatul naum, ghurfatul julus, Rumah sakit, apa Bu? rumah sakit. Ya, rumah sakit. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, rumah sakitnya al-mustasfa. Cukup satu itu aja. Oh, Hmm, beda. Ya, contohnya ini Bu, buku fikih, Hmm, kitabul fikhi. Oke, Tabul fikih. ya kitabul fikih, buku fikih. Maka maka gimana cara bikinnya Bu? Kitabu, Kitabu Al-Fikihi. al-fikih. mm-mm. Al-fikih. Baris terakhirnya Hi. Hi, fikhi. Berarti kitabul fikhi. al-fikih. Ya, artinya adalah buku fikih ya, Bu ya. Kan benarnya cuma satu, yaitu buku kitab itu gitu ya, Bu ya. Maknanya satu gitu. Kitabul fikih. Apa lagi yang di dalam kehidupan sehari contoh-contoh idofah, Bu? Rumah makan. Rumah makan ya, rumah makan. Hmm, rumah kalau di dalam bahasa Arab rumah makan matam ya Bu ya. Jadi nggak bisa dijadiin idofah karena artinya dalam bahasa Arab matam. Oh, cuma satu ya. Iya, cuma satu. Kalau itu saja sepeda motor gitu. Ya, darojah sepeda, bahasa Arabnya darojah. Mm-mm. Darojah, apa Motor. motornya nariyah. Jadi darojatu al Gimana bacanya Bu? Darojatu nariyah. nariyahi. Nariyahi. Nyari sama butuh ya. Darojatu nariyah. Nggak pakai al. Ya, ini namanya pakai lam ya. Nariyahi. Nah, Nariyahi. nariyah. Apa lagi Bu? Contohnya di dalam bahasa Arab. Hmm, Wong perbandaran kata bahasa Arabnya juga masih kurang. Pot tanaman bisa nggak Ustazah? Pot tanaman. Pot Pot tanaman. Bisa juga Bu, bisa. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran. Di juz 30. Di juz 30. Nih. Rabbun nas. Kul a'udzu birabbin nas. Nih di dalam Al-Quran ada kata di dalam surat An-Nas yaitu
Qul a'udzu birabbin nas. Maka kita ambil rabbun nas. Rabbu artinya Tuhan ya, manusia. iya, artinya Tuhan ya. Manusia artinya manusia, Tuhan manusia. Maknanya satu nggak Bu? Rabbun nas, Tuhan manusia. Berarti maksudnya maknanya Allah kan Bu ya? Nah Iya. ini contoh dari hidup. Berarti nasinya di situ di dalam Al-Quran kan nasi. Ya. Robun anasi. Kenapa Robbi bi Robbin nas, Robbinya baris di situ baris Kasroh. karena didahului dengan huruf jar bi ya. Bi. Bi. Nah, makanya dia Robbu itu berubah menjadi baris kasrah bi Robbin nas karena ada yang mempengaruhi yaitu huruf ba yaitu huruf jar. Karena setelah huruf jar pasti bendanya berbaris kasrah. Makanya dia menjadi Robbin nas. Seandainya huruf jarnya tidak ada di situ, maka menjadi Robbun nasi. Di sini huruf jarnya apa alif ya? Apa sih? Apa Bu? Di sini huruf jarnya yang mana? Bi. Robun. Bi. Bi kan huruf jar. Oh, iya. Nah, ya, itu di dalam Al-Quran. Kemudian malikin nas itu. Malikin nas. Rasanya manusia. Sesudah malik itu kan ada nas. Nas artinya manusia. Beralif lam dia kan, Bu. Nah, yang pertamanya tidak ada balik alif lam. Oh, ini bisa jadi kita tebak. Oh, ini bisa jadi idofah itu. Berarti Tuhan manusia. Walaupun kita belum tahu artinya, cuma karena kaedahnya sudah kelihatan seperti ini. Nih kita tulis malikin nas ya, Bu ya. Malikin nas, hanya manusia. Nas ya, nasi. Malikin nasi. Malik Rajanya. raja, nas manusia, raja manusia siapa? Yaitu Tuhan. Tuhan. Satu kan Bu ya, yaitu Tuhan. Berarti Allah juga. Tapi dua kosakata Malik raja satu, manusia satu gitu kan. Dua kosakata kata benda digabung artinya Tuhan, raja manusia yaitu Tuhan. Nah, ini masuk pada idofah. Nah itu tadi maaf Ustazah, Maliki itu kasroh tapi nggak ada jarnya. Ini kenapa Ustazah? Kasroh barisnya. Maliki. Karena dia masih ngikut ke Robbi tadi, Bu. Oh Jadi, iya. Katakanlah saya berlindung dengan raja dengan Tuhan manusia. Dia dijelaskan lagi dengan raja manusia gitu. Oh baik Ustazah. Jadi nyambung ya dengan bi-nya itu ya di ayat pertama. Di ayat pertama. Terus di surat An-Nas apa lagi Bu yang ada? Ilahin nas. Ilahin nas, Tuhan manusia. Sembahan. Sembahan itu termasuk kepada idofah juga. Ilahin nas termasuk kepada idofah. Kemudian Min syarri wal wasi. min syarril waswasil syarri, kejelekan, jeleknya waswas itu ini apa namanya yang ditiup apa namanya dibisikkan ya, dibisikkan. Jadi bisikan buruk. Syarrinya kan nggak ada ini ya Bu ya, nggak ada alif lam. Iya. Was-wasnya ada alif lam. Ada huruf jar lagi min. Ada huruf jar lagi di was-wasin. Kemudian ada lagi Bu di sini. Yaitu kata sudur. Sudurin nas. Dada manusia. Maknanya kan satu juga. Dada manusia. Nah, sudur ini termasuk idofah juga. Termasuk kata benda yang artinya satu idofah ya Ustazah. dua kata benda ya Bu, tapi maknanya satu ya Bu. Ya, dua kata benda yang mananya satu itu maksudnya idofah.
idofah dengan ciri-ciri yang kita sebut tadi ya, Bu ya. Yang pertamanya tidak boleh memakai alif lam. Yang pertama, yang kedua pakai alif lam kan? Iya, yang keduanya memakai alif lam. Kemudian kita lihat di surat Al-Falaq. Di surat Al-Falaq, kira-kira yang idofah apa Ibu? Qul a'udzu birabbil. Birabbil falaq. Falak. Ya, rabbil falaq itu termasuk idofah. Lagi masih ada Bu di surah Al-Falaq atau tidak? Insya Falak. Syarrin nafasati. syarrin nafasati. Iya, sarin nafasati ini termasuk kepada idofah juga. Masih ada lagi Bu? Syarri. Syari Enggak, bukan. Salah. Syari Hasidin enggak. Nggak ada lagi saja. Enggak Enggak ada. ada lagi. Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, wallahu. Wallahu bisa nggak saja? Huwallah, dia adalah Allah. Tidak bisa di situ, Ibu. Nggak bisa ya saja. Ya. Allahu somad berarti ya. Allahu bisa, Subhanahu alif lam. alif lam Ibu. Iya, Allahu somad. Dia alif lam kan? Allahu Iya. somad dia beridofah kan? Allah beridofah. Memakai alif lam, somatnya kan pemakai alif lam. Jadi keduanya memakai alif lam. Nggak Oh, ada nggak bisa ya? Karena Nggak ada. kedua Oh, berarti dia itu naat man'ut ya berarti ya. iya, naat man'ut jadinya Ibu. Hmm. Kemudian kita lihat di surat Al-Masad. Ada Bu idofahnya. Nggak ada Ustazah. Enggak ada. Nih Bu, hammalatal Hatab. Bisa nggak saja? ya, hammalatal khatab, pembawa kayu bakar ya. Oh iya. Ya. Kemudian di surat An-Nasr, Bu. Di surat An-Nasr ada enggak? Nasrullah. Ya, Nasrullah. Terus masih ada lagi enggak, Bu? Ro'aitan nas. Wa ro'aitan. Dinillah. Bisa nggak saja? Dinillah. Ya, dinillah, agama Allah. Aroitan nas. Bisa nggak saja? Aroaitan nas. Lagi Bu, waro'aita. Di situ ada ciri-ciri apa Ibu di waro'aita? Ro'aita. Ada ta di akhirnya. Ta di Oh, dia akhir. fi'il ya berarti ya? Nah, berarti itu menunjukkan fi'il. Fi'il apa ya Umi Kenta? Fi'il. Mana saja? Boleh ya saja. Ya, waro'aita. Tadi Umi Kenta menyebut waro'aita. Ro'aita, saya menyangkal bahwa itu bukan idofah. Kemudian saya tanya, berarti itu kalau bukan idofah dia apa? Berarti fi'il. Berarti fi'il apa? Fi'il madi kah atau fi'il mudhari'? Madi. Fi'il madi ya saja. Karena dia di akhir tanda-tandanya ta yang menunjukkan anta ya. Ya. Fathah. Fathah. Kemudian masih ada lagi di surah An-Nasr, Bu. Fi dinillahi. Ya, fidinillah masuk. Kemudian di ayat selanjutnya ada lagi? Nggak ada. Nggak ada kayak saja. Nggak ada. Coba kita lihat di surah Al-Kafirun. Ya ayuhal dia itu ya nida ya. Al-kafirun. Kafirun. Berarti nggak ada ya? Nggak ada ya saja. Nggak ada. Eh, Al-Kautsar. Al-Kausar. A'tayna kal kautsar.
A'toina Kausar. itu juga madi ya saja. Iya, itu Modore ya, Ustaz. Madi. Ninanya di belakang, domirnya berarti di belakang. Nah, berarti madinya. Oh iya. Ini fasal, Wal fasali, berarti ini fi'il apa? Fi'il, Fasoli amr ya. ya amar. Wanhar, Wanhar Im. dan ini, berkurbanlah. Amr juga Ustazah. Amr ya. ya, karena ada alif yang tidak ada hamzahnya. Setelah itu dia nggak ada juga lamnya. Berarti kalau dia nggak ada lamnya, berarti bukan isim ini. Oh, bisa jadi ini adalah fi'il gitu. Kalau nggak ada alif, hamzah berarti fi'ilnya amar. Nah, kayak gitu, Ibu. Gimana saja kalau alif nggak ada lamnya? Ya, ini wanhar. Kita Oh, lihat nggak nih. ada lamnya ya. Ya. Berarti Nih, itu masuknya amr. Kata perintah. Kalau saya lihatnya kata perintahnya gitu. Berkurbanlah. wanhar ya nih kalau Ibu bingung masih bingung ya wanhar kan ya nih. Ya. Kemudian kalau isim kemarin salah satu tanda isim adalah dia memakai alif lam. Berarti alif lam. Nah, maka kita lihat di wanhar ini. Wanhar ada nggak alif lamnya di situ? Yang ada cuman alif lam kan, Bu ya? Iya. Lamnya tidak ada. Oh, berarti kalau tidak ada alif lamnya bisa jadi kemungkinan pindah ke kaedahnya yaitu berarti isim. Fi'il dia ya, karena nggak ada lamnya. Isim adalah alif lamnya. Oh, ini berarti fi'il. Kemudian di antara 3 fi'il itu yang ada alif di sana. Ada fi'il mudhari', ada fi'il amar ya di awal. Kalau fi'il mudhari' kan di awalnya ada hamzah. Kalau fi'il mudhari' ya. Kalau fi'il amar kan alifnya nggak ada hamzah. Alifnya tidak ada hamzah. Oh. Oh, berarti kalau nggak ada hamzah di awal, oh berarti ini amar. Amr. Oh gitu saja. Maksud ininya itu apa enggak Ustazah? Kalau yang fi'il mudhari itu hamzahnya hamzah qat'i. Kalau amr tuh walaupun nggak ditulis hamzah wasol sebenarnya ya Ustazah ya. Ya, hamzah wasal sebenarnya ya, Bu. Ya, itu. Jadi nggak bingung gitu jadinya kan, Bu. Itu aja tandanya gitu kan, Bu. Jadi mudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku yang 4 baru ini soalnya 8. Iya, kemudian dari sini insya Allah paham ya Bu ya dengan idofah Ibu? Sedikit-sedikit Ustazah. Sedikit-sedikit. Ibu masih ada yang belum paham? Kalau belum paham biar saya jelaskan sebelum kita melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Berarti insya Allah paham ya Bu ya. Terus yang kedua. Saya menjelaskan tentang idofah yang apabila dia dikaitkan dengan domir. Idofah dikaitkan dengan domir. Domir ya Bu ya. Tadi idofah kan dia terbagi 2 kan Bu ya. Ada 2 maksudnya mudhof 1, mudhofun ilaih. Iya, mudhofnya yang pertama, yang keduanya ditambah mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi. Yang keduanya. Kemudian tadi bentuknya adalah sama-sama kata benda ya Bu ya. Yang pertama kata benda, mudhofnya kata benda, mudhofunnya kata benda juga. Sekarang ada yang idofah itu pertamanya kata benda, yang keduanya domir. Contohnya rabbuhu. Rabbuhu. Hu-nya domir nggak, Bu? Iya domir. Isim domir. Iya, domir kan. Rabbuhu isim kan, Bu? Iya. Iya. Rabbuhu-nya isim. Domir. Kalau diartikan,
Ini sama-sama isim keduanya nih kan, Bu. Domir itu kan termasuk kepada isim juga. Iya. Rob juga termasuk kepada isim. Tapi kalau diartikan Tuhannya, berarti maknanya satu Rob, kan, Bu? iya. Jadi Nah, Robku itu Tuhanmu. ya Tuhanmu. Maka ini nih disebut juga dengan idhofah. Jadi pertama kata benda, yang kedua domir ya Ustazah. Ya, yang kedua adalah domir. Robbuhu atau robbuka. Bukan robbuka. Oke, robbuka. Robbu artinya Tuhan, ka artinya engkau. Ka termasuk kepada domir. Maka robbuka. Maka Tuhan engkau. Tuhanmu. Kan maknanya Tuhan. satu. Tuhan kita, Tuhan juga, Tuhan engkau. Gitu. Maka ini masuk kepada idhofah juga. Kemudian mudhofnya adalah robbu. Tulisan dari bu-nya itu sama, kaedahnya masih termasuk kepada mudhof, tergantung posisinya di mana. Untuk domir, kaedah mudhofun ilaihnya tidak berlaku, dia harus memakai alif lam, dan tidak berlaku juga dia harus kasrah. Dia tetap kalau hu ya tetap hu, domirnya barisnya hu tetap hu. Ka karena menunjukkan laki-laki maka tetap berbaris ka. Kalau di berarti nanti menjadi perempuan. Tuhan orang perempuan, engkau perempuan. Iya. Nah, maka dia tetap tergantung kepada baris. Jikalau kita mau menunjukkannya untuk laki-laki, maka memakai rob buka. Kalau menuju untuk perempuan berarti rob buki. Aku baru beli. Untuk jamak berarti rob bukum. Tuhan kalian semuanya. Seperti itu. Ya, maka nih di sini ada kita lihat di surat Al-Kautsar. Rabbika. Kemudian ada juga di ayat ini. Ya. Rabbika, ada tulisan Rabbika, fasabbih bihamdi rabbika gitu kan. Nah, ini menunjukkan Rabbik ini idhofah. Tapi mudhofun ilaihnya dalam bentuk domir. Iya. Abu Bakar. Abu Bakar bukan termasuk. Satu nama orang itu Abu Bakar Ustazah. Ya, Abu Bakar. Ummu Aisyah, gitu kan termasuk kepada ini juga. Contohnya ini ya, Bu. Dah. Ini yang domir insya Allah mudhofun ilaihnya paham ya Bu ya. Terus selanjutnya, jikalau umpamanya idhofahnya, yang pertamanya dengan isim, yang keduanya dengan nama orang. Nih. Contohnya Ummu Aisyah gitu. Ibu Aisyah. Oh ya, itu satu kata. Jadi ini. Kan orang aja ya, orangnya kan satu ya Bu ya. Iya. Maknanya satu. Tapi kosakatanya ada Ummu sama Aisyah. Kalau dipisah Ummunya beda satu orang, Aisyahnya beda lagi, bisa jadi anak ya. Maka ketika digabungkan, maka dia maknanya satu. Oh, si ibu si Aisyah gitu kan. Nah, maka di sini kaedah mudhofun ilaih, mudhofnya tetap dia tidak mengikat, tetap dia tidak boleh memakai alif lam, tetap dia terserah tergantung posisinya untuk baris akhirnya. Bedanya adalah di kaedah mudhofun ilaih.
yaitu di Aisyah. Aisyah ini kan mudhofun ilaih kata keduanya. Karena dia nama orang, maka tidak mesti dia memakai alif lam. Umpamanya nih, nama saya Retno. Karena dibikin idofah kemudian menjadi Al Retno. Enggak kayak gitu kan. Karena nama orang ini tetap Ibu enggak bisa diganti menjadi Al Retno, Al ini. Nah, maka tetap. Maka untuk nama orang mudhofun ilaihnya tidak memakai alif lam. Nah, namun baris akhirnya tetap Aisyati. Ini baris akhirnya jikalau namanya adalah nama Arab ya Bu ya. Tapi kalau namanya bukan nama Arab, maka tidak berlaku baris di akhirnya ti tadi. Contohnya Ummu Fatimah. Fatimah kan bahasa Arab ya Bu ya. Maka menjadi bacanya Fatimati. Ummu Fatimati. Iya, Ummu Fatimati. Fatimahnya tidak memakai alif lam karena nama orang. Baris akhirnya yaitu baris kasroh. Kenapa? Karena ini adalah bahasa Arab. Tapi kalau umpamanya bukan bahasa Arab, contohnya Ummu siapa Bu? Yang bukan bahasa Arab. Ummu Zainab. Zainab termasuk kepada bahasa Arab kan Bu ya? Atau Kenzo, ada murid saya namanya Kenzo. Jadi ya Kenzo. Enggak harus ditukar dia menjadi Kenzi. Kenapa? Karena nama Kenzo ini bukan nama Arab. Maka tetap Ummu Kenzo. Karena namanya bukan nama Arab. Kalau nama Arab adalah baris di akhir. Maka di sini ada kita menemukan kata-kata di surat Al-Masad yaitu Abi Lahab. Abi Lahab ini termasuk kepada idofah. Tapi idofah yang bahagian pertama yaitu nama orang. Al-Lahab itu tidak dipakaikan dengan alif lam karena nama orang. Kemudian Abu Bakar. Bakarnya kan nggak pakai alif lam. Abu Bakar ya. Bakarnya tidak memakai alif lam karena nama orang. Kemudian siapa lagi? Ummu Muhammad. Nah, Muhammadnya nggak dipakaikan alif lam, tapi umumnya Ummu Muhammad. Tapi ini termasuk kepada idofah. Atau Abu Muhammad umpamanya. Berarti abunya adalah termasuk idofah ya, mudhof, Muhammadnya mudhofun ilaih. Atau menyatakan ini Bu untuk idofah. Contohnya Kitabu Fatimah, kitab si Fatimah gitu umpamanya. Kitabu Fatimah. Kitab berarti buku Fatimah ya. Buku Fatimah. Ya. Fatimahnya enggak dipakaikan alif lam, tapi barisnya kasroh. Kenapa? Karena Fatimah nama orang Arab. Yaitu buku Fatimah. Terus yang domir kitabuhu umpamanya kitabuhu ini masuk kepada idofah tapi idofah dengan domir. Iya. Karena ini dua kata yang maknanya satu kitab, satu hu, satu yaitu domir. Kitabuhu.
Sayaratuhu. Sayarah artinya ini apa namanya? Mobil. Bu arti domir, berarti mobilnya. Kalau mobil saya berarti saya roti. Roti. Saya roti. Masukkah dia kepada idofah? Masuk. Nih. Masuk Tetapi karena ti. domir. Insya Allah paham ya Bu. Insya Allah Ustazah. Alhamdulillah. Nanti coba kita cari dia Bu ya. Di dalam Al-Quran. Agak 10 aja. 10 yang termasuk idofah di dalam Al-Quran. Maka coba saya tanya to'amil miskin nih. To'am. Ini termasuk idofah tidak Bu? Termasuk. Enggak. To'am. To'am. Miskin orang miskin, makan orang miskin, makanan orang miskin. Masuk To'amil miskin. Iya, idofah. Berarti to'a ya. Masuk itu. Idofah ya. Berarti to'a. To'a. to'am artinya makanan ya, makanan. Iya. Ini miskin, miskin. Miskin. Miskin itu berarti mudhof ilaih gitu. Iya, To'am, makanan, mudhof, miskin itu mudhof ilaih. ya mudhafun ilaih. Miskin, miskini ya masuk kepada mudhafun ilaih. Iya. Nih, sholatihim, Bu. Sholatihim. Masuk nggak kepada idofah? Termasuk sholat, himnya itu domir. Iya, tapi idofahnya dengan domir. Iya. Kemudian nih yang hazal bait. Nih. Hazal bait. Hazal Baiti. Ini termasuk nggak kepada idofah? hazal itu kata tunjuk. Hazal. Ini Termasuk ya. Ini masuk ya ini kepada rumah mas. rumah ini gitu kan. Rumah ini. Beda nih di sini akan nih penekanannya ya Bu ya. Bedanya adalah haza jikalau dibikin haza baitun. Baitun Ini Idofah bukan. Nggak ada alnya. di sapi itu enggak ada alif lamnya. baitun. Ya Bu ya. Berarti haza baitun ini tidak termasuk kepada idofah. Kenapa? Karena tidak memakai alif lam. Kalau hazal bait berarti ini adalah idofah. Idofah. karena memakai alif lam. Nah, ini bedanya ya Bu ya. Maka kaidah nih kita memakai alif lam. Kalau tidak memakai alif lam berarti ini bukan termasuk idofah. Kemudian ada kata-kata rihlata syita. Rihlata syita. Rihlah artinya perjalanan. Rihlata asyita artinya musim dingin. Idofah. Syita. Syita'i. Termasuk nggak idofah, Bu? Termasuk. Termasuk. Karena perjalanan dingin ya. Syita'i. Karena ada alif lamnya ini. Ashabul fil. Termasuk nggak, Bu? Ashabul fil. Termasuk al-fil. Iya. Ashab al-fil. teman, sahabat
fil berarti ini fil artinya gajah. Ya. Berarti termasuk. Ya. Ya. Insya Allah ya Bu ya. Paham kita ya Bu, insya Allah. Contohnya kalau yang hada baitu ya tadi hada baitu baitun ya atau bait itu baitunnya itu badal bukan? Bukan Bu. Kalau umpamanya Ibu bikin haza baitunnya itu tidak diinikan ya Bu, tidak dibariskan, tidak di alif lam. Hada baitun. Masuknya apa? Bukan mubtada khobar bukan ya? Bukan ya? Ah, Makanya di sini bedanya ya Bu ya. Kalau umpamanya dia tidak memakai alif lam baitunnya ini, maka dia menjadi ini mubtada dan ininya khobar. Baik. Baik. Tapi kalau dipakaikan alif lam berarti berubah lagi menjadi Idofah. Alif lam itu sangat mempengaruhi ya Bu ya. Umpamanya kayak gini. Contohnya ya Bu ya. Kalau memakai alif lam keduanya, yang pertamanya memakai alif lam, yang kedua juga memakai alif lam, maka berubah menjadi naat man'ut jadinya nanti. Iya. Tapi kalau umpamanya pertamanya saja yang memakai alif lam, yang keduanya tidak memakai alif lam, maka dia menjadi mubtada. Mubtada khabar. Tapi kalau dia yang pertama tidak memakai alif lam, yang keduanya memakai alif lam, berarti dia menjadi idofah. Itu makanya alif lam ini sangat mempengaruhi kaedahnya yang akan merubah artinya. Mungkin nggak kalau sama-sama pakai alif lam tapi harokat belakangnya semuanya beda itu nggak masuk naat matnut ya tapi ya kalau yang itu Ustazah. Naat alif lam tapi akhirnya apa harokat akhirnya atau apa nggak sama gitu itu masuk naat manut nggak? Nah, tergantung dulu Bu ya. Kita pahami dulu kaedahnya. Naat man'ut pertama harus sama. Yang pertamanya apa, yang keduanya harus sama. Baik dari segi isimnya harus sama-sama isim, harus sama-sama ini apa namanya muzakarnya, harus sama-sama muannasnya, harus sama-sama ininya. Bisa jadi kalau umpamanya baris akhirnya itu tidak sama, bisa jadi posisinya nanti di ini jadinya Bu, fa'il menjadi fa'il dan ini maf'ul bih bisa jadi itu gitu kan. Maka disitulah ditekankan kalau ingin tahu apa itu adalah mu'anna apa na'at, maka yang pertamanya itu adalah kata benda, yang keduanya itu adalah kata sifat. Keduanya kata sifat ya. Ya, yang keduanya pasti kata sifat. Kalau umpamanya kedua-duanya kata benda, yang pertama kata benda, yang keduanya juga kata benda, maka dia bukan termasuk naat. Oh, baik. Baik, sudah saya ketahui. Baik, Ibu. Contohnya saya contohin biar Ibu nggak bingung ya, biar kita contohin contohnya ya. Dua-duanya kata benda. Contohnya ini roa itu ya Bu ya. Roa itu. Al-bait Al-baita kabir, al-kabir ya Bu ya. Al-kabir. Berarti kabir artinya besar. Baita al-kabiro. Saya melihat rumah besar. Kemudian kita bikin ini. Dorob tuh. Sebentar, bukan dorob. Ini doroba
Atoliba, tolibu lah, tolibu al-kalba. Contohnya ya, Bu ya. Maaf, maaf. Tolib si pelajar. Ini pertama, saya melihat rumah yang besar. Ini yang kedua, doroba, memukul. Si tolib, si pelajar memukul. Ini maaf Ibu, memukul anjing, maaf ya. Nah, si tolib memukul Tolibu doroba al-kalb. al-kalba ya, Bu ya, al-kalba. Di sini tolibu dulu, nih kalba dulu. Si tolib, si pelajar memukul anjing. Yang ini saya melihat rumah yang besar. Yang pertama dia sama-sama isim. Yang kedua juga sama-sama isim. Bedanya, yang pertama yang ini adalah kata benda. Yang keduanya adalah kata sifat. Kabirnya besar, ya kan Bu? Ya, ya. Bisa artinya rumah. Ini posisinya sama nih, kan sama-sama posisinya nih Bu. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ini 1, 2, 3, sama posisinya. Cuman bedanya, atau libu kata benda, al-kalba juga kata benda. Apakah kedua-duanya sama-sama memakai alif lam? Sama-sama. Ini keduanya memakai alif lam, ini juga memakai alif lam. Apakah yang kedua ini bisa dikatakan naat? Yang pertama yang naat manut ya menurut saya, yang ada kata sifat. Ya, jadi yang Tolibu naat. nah, karena yang ada kata sifatnya, berarti ini yang naat adalah yang pertama. Yang kedua ini tidak bisa dihukum. Ya, Ustazah. Naatnya kabirnya ya. Iya, manut namanya Bu. Ya, yang di ini naatnya ya Bu ya, naatnya. Jadi bait itu manut yang diikuti. Ya, kabirnya itu naatnya Bu. Kata sifatnya. Nah, maka kaedahnya si naat ini harus mengikut ke si manut ini. Jikalau si naatnya alif lam, maka si manutnya alif lam, maka si naat harus alif lam. Jikalau dia muzakkar, maka dia harus muzakkar juga. Kalau dia fathah, ro'aitu nih. Ro'aitul baita, maka si kabir ini harus ngikut dengan bait fathahnya juga. Berarti dia menjadi kabiro. Enggak boleh dia menjadi kabiri, enggak boleh menjadi kabiru. Pindah dari naat. Insya Allah paham Ibu. Insya Allah. Yang ro'a Paham. itu al-baiti al-kabir. Ro'a itu al-baiti al-kabir. Jadi al-baitu itu naat. Ro'a itu ya baitu yang naat ya Ustaz ya. Nah, gini ya Bu ya, kita jelaskan secara rinci dulu ya Bu ya, biar Ibu nggak bingung. Insya Allah masih ini ya Bu ya. Oke. Nih, tadi diidofah kan rumusnya adalah mudofun ilaih. Naat, nih rumus di naat juga punya. Dia yaitu naat, rumusnya adalah man'ud dulu, yang diikuti dulu ya Bu ya, man'ud. Kemudian ditambah dengan naat. Naat artinya adalah kata sifat ya Bu. Berarti yang keduanya adalah naat. Man'ud dulu, naat. Setelah itu, man'ud ini adalah harus kata benda. Berarti dia harus benda ya Bu ya. Dia isim. Tapi isimnya kan itu terbagi dua. Di isim itu ada kata sifat, ada kata benda. Itu yang disebut dengan isim ya Bu ya. Maka di sini isimnya yang pertama adalah harus kata benda. Maka kita carilah apa yang
Isimnya kata benda. Yang adanya kata benda ya bisa jadi al-bait, rumah ya Bu ya. Artinya rumah kan kata benda. Al-baitu. Maka kita cari kata bendanya. Al-baitu. Kemudian ditambah dengan naat. Naat kata sifat. Apa saja yang bisa digunakan untuk al-baitu ini yang menggunakan kata sifat. Yang bukan dia kata benda. Al-baitu. Kalau kata sifat kan yang mensifati. Berarti apa yang mensifati dari rumah? Yaitu bisa jadi rumahnya bersih gitu ya Bu ya. Berarti al-baitu nazif. Rumah yang bersih. Yang bersih. Ya, rumah Jadi yang itu. Oke. al-baitu an-nazif. Jadi Al-baitu man'ut ya man'ut nasib naat. bait man'ut an-nazif naat kata sifat ya Bu ya. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini si naat itu harus ya Bu ya, si naat harus setia. Nggak boleh dia selingkuh itu dengan si man'ut. Kalau dia mulai selingkuh dengan man'ut, maka dia tidak masuk kepada kaidah naat lagi. Kenapa? Karena bisa jadi nanti posisinya berubah lagi menjadi mubtada khabar. Maka perlunya si naat ini setia dengan si man'ut. Jikalau si man'utnya adalah memakai alif lam, maka si naat harus memakai alif lam. Intinya ini harus setia ya Bu ya. Jikalau si man'utnya adalah muzakkar, maka si naat harus muzakkar. Kalau mu'anas, maka harus mu'anas si naatnya. Jikalau dia mufrad, maka si naat juga harus mufrad. Jikalau jamak si man'utnya, maka si naatnya harus jamak. Jikalau dia domah, maka si naat ini juga harus domah juga. Jadi benar-benar setia. Ini benar-benar si naat ini adalah istri solehah. Man'utnya. Iya, si naatnya harus patuh ke man'ut. Dia harus menjadi istri solehah. Ini saya menggunakan ini, maaf ya, biar Ibu mudah. Baru ngerti. Tadi saya salah Ustazah. Man'ut saya pikir yang kata sifat, naat yang aku pikir kata benda, ternyata saya salah nulis, mungkin aku ngantuk kali. Si naat artinya kata sifat Ibu. Man'ut yang Naat disifati. itu ternyata kata sifat, tadi saya salah. Iya, man'ut ya Bu naat. Jadi semuanya harus itu ya Bu. Jadi apapun posisinya si man'ut, si naat harus mengikutinya. Dari sini ada kebingungan Ibu-ibu? Alhamdulillah udah jelas Ustazah. Cuman Ustazah tadi yang kata yang atolibu yang sama apa anjing memukul anjing itu doroba ya. Atolibu al-kalba. Di mana bingungnya Bu? Apa tadi Ustazah contohnya doroba? Doroba atolibu al-kalba. Atolibu al-kalba. Memukul anjing. Ya, si tolib memukul anjing. Maka posisinya di situ adalah tidak naat man'ut. Kenapa? Al-kalba bukan kata sifat Ibu. Sama-sama memakai alif lam kan keduanya. Atolibu sama ininya juga harakat belakangnya beda ya Ustazah ya? Ya, beda Bu. Al-kalba. Dia menjadi maf'ul bih si kalba, yaitu menjadi objek dia. Ibaratnya di dalam bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Maka si subjeknya adalah si tolib, si pelajar, objeknya adalah si kalba tadi. Baik, saya kira ya Ustazah. Baik. Nah, dari sini Bu, insya Allah berarti ini sekalian ini ya Bu. Naat man'ut masuk, idofah juga masuk dalam pelajaran kita.
Kemudian ada kata penjelasan sa dengan saufa tadi ya, Bu, ya. Kalau sa itu yang dekat, kalau saufa itu yang agak lama. Oh, saufa, pokoknya kita masih ragu-ragu gitu kan, Bu. Kita janji sama orang, ragu-ragu kita. Maka menggunakan kata saufa. Jikalau kita menggunakan kata saufa itu sudah tidak yakin kita untuk pergi, istilah ragu antara iya dan tidak, bisa jadi 50-50 ya. Saufa. Iya, kata dengan menggunakan saufa. Saufa tulisannya saufa. Umpamanya gini, kita mau ngomong ini ya, Bu ya. Besok pergi Iya. enggak gitu. Saufa azhab gitu. Umpamanya kita bilang saufa azhab. Berarti kita 50-50 baru mau perginya. Kemungkinan pergi, kemungkinan tidak. Saufa. Saufa. Tapi kalau umpamanya kita bilang sa'azhab gitu. Oh, kita udah yakin kita mau berangkat. Iya. Heeh. Sa'azhab. Heeh. Sa'azhab nih, ya ini saufa. Sa'azhab. Baik. Dari sini ada pertanyaan Ibu-Ibu? Alhamdulillah. Udah jelas saja. Alhamdulillah, jikalau sudah jelas, masih mau lanjut atau bagaimana Ibu? Karena ada jam 4. Ini Ustazah stop dulu aja. Ustazah tadi habis bahasa Arab ini Ustazah jadi kepalanya tuh kayak cenut-cenut. Oh baik, kalau kayak gitu baiklah Ibu-Ibu, kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Ustazah. Subhanallah. Sehat Mas selalu. Bu. Baik.